Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Oh, 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 oh. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Selamat malam pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Senang sekali malam hari ini saya Roy Lando dan rekan saya Risa Kosasi. Baik, kita berjumpa dalam acara RRI Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Baik, pemirsa RRI Net ya, di malam hari ini kita akan seru-seruan bareng. Betul. Sama grup musik yang sudah bernyanyi untuk kita di malam hari ini. Dan acara ini langsung dari mana? Langsung dari Hall RRI Palangkaraya, Jalan M. Husni Tamrin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, pemirsa RRI Net, selama 1 jam ke depan kita akan dihibur bersama salah satu grup musik yang ada di kota Palangkaraya ini ya. Dan bandnya itu bernama Sang Saka Band. Tadi kita udah dengerin ya lagunya, ya, dari
lagu mereka yang sudah dibawakan sama mereka, Mesin Waktu dari Betul. Budi Doremi. Seperti yang kita tahu nih Mbak Risa, Budi Doremi itu kan biasanya lagunya kayak pop gitu, tapi mereka membawakannya secara beda. Iya. Ada rock-rocknya gitu ya. Ada nuansa rocknya. Jadi selama 1 jam kita akan dihibur sama Sang Saka Band ini. Jadi bagaimana ya Mbak Risa? Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng mereka seputar aktivitas dan kesibukan mereka. Dan kita juga bakal seru-seruan bareng ya. Betul. Mendengarkan lagu-lagu karya mereka juga. Betul sekali. Iya. Nah, dan tentunya pemirsa RRI Live Music malam hari ini kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang akan dibawakan grup band Sang Saka Band ini ya. Mereka akan bernyanyikan langsung 2 lagu untuk kita. Yang pertama ada Ibu, ini ciptaan dari Sang Saka Band juga. Terus yang kedua ada lagu apa nih Mbak Risa? Belum siap kehilangan. Oh, yang pasti kita juga belum siap kehilangan untuk momen di malam hari ini. Pastikan Enggak dong. Anda tetap setia untuk menyaksikan kita di RRI Net malam hari ini. Asik. Rasa ini tak tertahankan. Rinduku padamu tak mampu ku pendam. Lembut suaramu, teduh wajahmu, selalu terbayang dalam ingatanku. Ku rindu padamu, Ibu. Terkenang lagi masa kecilku, yang selalu bahagia dalam dekapanmu. Seluas samudra kasih sayangmu yang tak pernah lelah kau berikan padaku. Andai waktu dapat putar kembali, ingin ku tidur di pangkuanmu sampai hilang semua gelisahku. Dan doa tulus darimu mengalir dalam darahku. Dan setiap detikku bersamamu melepas penat beban hatiku. Semua nasihatmu untukku yang ku rindukan selalu. Kini ku hanya bisa menyebut namamu dalam setiap doa.
rasaku dan doa-doa tulus darimu mengalir dalam darahku, dan setiap detikku bersamamu melepas penat beban hatiku. Semua nasihatmu untukku yang ku rindukan selalu. Ibu, ibu, sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentang dia yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Belum siap diriku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan
yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu. Selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Masih di acara RRI Live Music, persembahan RRI Palangkaraya tentunya di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Ya, pemirsa RRI Net, Anda juga bisa menonton tayangan kita pada malam hari ini. Langsung download aja aplikasi RRI Playgo dan Betul. juga Anda bisa mengunjungi website kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa juga menonton di UC TV channel 130 ya. Jadi buat Anda semua ya pemirsa RRI Net, jangan lupa download aplikasi kita yang sudah tersedia di Play Store RRI Playgo ya. Tentunya kita juga sudah download dan kita masih bersama Sang Saka Band dan kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama mereka ya pemirsa. Kita persilahkan dulu nih untuk mas vokalisnya yang kece badai malam hari ini untuk memperkenalkan siapa aja sih para personil-personilnya yang sudah hadir menemani kita malam hari ini. Silahkan mas vokalis. Oke, dari yang paling belakang dulu ya, ada Mas Hari di Siap. drum tentunya, yang suka pukul-pukul ya. Iya, pukul-pukul. Yang sedikit rusuh ya. Iya. Oke, dan di sebelah kanan saya juga ada Mas Ari di gitar. Halo Mas Halo Ari. Mas Ari. Di bass ada Mas Cahyo. Dan di gitar juga ada Mas Haris. Saya sendiri Arya di vokal ya. Baik ya, jadi ada 5 personilnya ya. Mas Arya di vokal, Mas Haris di gitar. Terus juga ada Mas Ari di gitar, Cahyo di bass. Dan terakhir, Mas Hari Mas di Hari drum. di drum. Tukang gendang ya ini. Akang gendang. Baik, kita pengen tanya-tanya nih sama Mas Arya selaku vokalis. Betul. Mas Arya, boleh nggak sih diceritain kenapa sih bisa terbentuk band Sang Saka Band ini dan kenapa namanya itu Sang Saka Band? Silahkan, boleh diceritakan. Kalau ditanya kenapa, yang pasti karena kita ingin berkarya ya. Baik, Dan kita nggak juga- gabut ya? Enggak lah. Jadi band ini bukan terbentuk karena kegabutan atau karena kecelakaan ya. Oh, kebanyakan sih karena gabut nih kita bikin band yuk. Enggak ya? Jadi sebelumnya ini udah dikonsep tentunya, terutama penggagas ini founder kita lah Mas Ari ya di gitar. Oke. Saya sendiri sebetulnya murid baru di sini. Oh, murid baru ya. Sebelumnya Sang Saka ini juga sempat ngeluarin 2 single ya Mas ya. Sempat dua single itu bersama ex vokalis Sang Saka sebelumnya, dan saya baru bergabung. Alhamdulillah setelah saya bergabung di Sang Saka ini, disitulah Sang Saka mulai merilis album pertamanya ya, bertajuk Baik. Kibar Sang Saka. Wah, Gitu. itu kan Sang Saka Band ini kenapa namanya Sang Saka, Mas Arya? Sang Saka ini kan filosofinya apa ya? Bisa diibaratkan sesuatu yang paling tinggi di puncak ya. Dan semua orang kan pasti dalam hidupnya itu ingin berproses Iya. untuk lebih tinggi dan lebih tinggi, dalam artian bukan meninggikan diri ya, tapi untuk kualitas dari segi musik dan segala macamnya lah tentunya. Baik, jadi harapannya supaya bisa menjadi grup band papan atas yang Itu. tertinggi ya harapannya. Betul. Semoga ya kita doakan Amin. saja. Dan tentunya Sang Saka Band ini terbentuknya dari tahun berapa nih Mas Arya? Mungkin Mas Februari 2020 ya. Februari 2020. Berapa tahun tuh Risa? Kurang 3 lebih tahun. 3 tahun. Kok lama banget mikirnya? Aku tuh udah sempat searching Sang Saka Band ini loh. Kenapa? Katanya tuh ada, mereka tuh concern sama yang namanya hak kekayaan intelektual. Betul. Waduh, itu bisa diceritain nggak sih? Bisa nggak ya? Iya. Gimana? Siapa? Sedikit singkat aja ya. Ya. Bersyukurnya kita terpilih atau diajukan, mungkin ya didukung juga dari Kumham tentunya ya Mas Ari ya. Bahwa Sang Saka ini sebagai pionir lah, pelopor terutama di Kalimantan Tengah ini sebagai duta kekayaan intelektual atau duta KI ya. Yang mana sekarang kan lagi rame-ramenya tuh di luar, terutama band-band papan atas yang sedang ribut masalah Betul. hak cipta Betul. dan lain-lain lah seperti itu ya. Kita bersyukurnya di momen seperti ini kita bisa terpilih sebagai duta KI, dan juga pesan untuk teman-teman yang lain terutama yang mungkin mempunyai karya bisa dibilang satu atau
sekedar cuman 2 lagu atau beberapa lagu itu pun sebenarnya sebagai hak kekayaan kita yang bukan fisik ya bisa dibilang, cuman itu haknya harus kita jaga dan kita inikan supaya ke depan nanti tidak akan terjadi konflik yang seperti terjadi sekarang ini untuk band-band Jadi atas ya. intinya kita harus saling menghargai karya yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Jangan sampai kita ngeklaim oh ini karya aku padahal bukan karya dia. Baik, ada pertanyaan lagi Mbak Risa? Kayaknya mau nambahin. Nah, ini boleh ditambahkan oleh founder kita nih. Iya, founder Sangsaka Band. Ya betul, jadi kalau orang ditanya kekayaan pasti mobil, rumah. Betul, gitu ya. betul. Sebenarnya kekayaan intelektual itu adalah sebuah kekayaan juga gitu. Jadi cipta lagu, lukisan ataupun foto, brand, merek apalah itu punya kita yang kita miliki itu sebenarnya adalah sebuah kekayaan. Jadi bayangkan aja misalnya Sangsaka kali ini mutar lagu tanpa ada didaftarkan kekayaan intelektualnya, kemudian nggak tahu kan mungkin 3 tahun kah atau berapa tahun ke depan itu diklaim sebagai karya orang lain. Wah itu kan sebuah kerugian buat kita. Jadi lebih Sangsaka ini adalah duta yang untuk menginformasikan kepada teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah bahwa kekayaan intelektual adalah sebuah kekayaan gitu, harta juga sebenarnya yang kita miliki. Jadi jangan kamu remehkan apa yang kamu miliki, kemampuan, apakah itu talenta atau apakah itu karya, itu harus didaftarkan gitu, karena suatu saat entah kan kita tidak tahu apakah karya kita bisa diterima atau tidak gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan sekarang, suatu saat mungkin akan terlambat gitu. Seperti itu. Jadi karya-karya kita itu harus dipatenkan ya. Budaya kita aja ada yang diambil. Itu dia. Dan juga kita nggak tahu ya kapan lagu kita itu viral ya. Betul. Jadi itu dia, dan kita pengen nanya lagi nih, apa sih aktivitas dari masing-masing personilnya? Mungkin Mas Arya bisa dikasih tahu nih, personil masing-masing nih ngapain aja sih kesehariannya? Personil kita ini bisa dibilang apa ya? Multi talent ya. Oke, dari Mas Ari sendiri ya di Sangsaka ini ada 5 personil, 2 diantaranya itu sebagai ASN ya. Kepanjangannya cari sendiri nanti di Google ya. ASN. Mungkin ada yang nggak tahu ASN itu apa ya, cari di Google. Oke, baik. Oke, dan selebihnya itu yang ASN ada Mas Ari sama Mas Cahyo. Kalau saya sendiri ya punya usaha kecil-kecilan lah, wira swasta lah ya, wirausaha ya. Wirausaha. Mas Haris juga di kontraktor ya, swasta lah. Oke, baik. Kalau Mas Haris Mas Hari yang ada di drum serba bisa kalau ini ya. Lebih ke jasa sih. Lebih ke jasa ya. Baik, dan tentunya kan kalian udah membuat grup band Sangsaka Band ini, yang pasti kalian juga punya aktivitas-aktivitas kesehariannya. Pasti sibuk dong, apalagi ini pada single semua atau bagaimana nih? Sementara di sini single. Di sini single ya. Di sini single. Kalau di luar kan pasti punya. Di luar kita sudah punya. Iya, pasti punya apa bla 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 lah ya. Gimana sih cara kalian untuk membagi waktu antara musik dan aktivitas kalian sehari-hari itu? Sebenarnya sih kalau kita bicara nggak punya waktu, semua orang tuh pasti punya kesibukan ya. Betul. Tapi dari 24 jam itu ya kita sebisa mungkin untuk balance waktu, istilahnya untuk urusan di rumah, untuk urusan perut, urusan dapur, dan urusan karya juga tetap sinkron supaya semua bisa jalan sih. Baik. Jadi harus memaksimalkan waktu 24 jam itu. Betul. Ya, Mas Arya ya. Mbak Risa ada yang pengen ditanyakan lagi nggak? Aku tuh penasaran tadi nebak-nebak alirannya Sangsaka ini apa? Kebetulan kita nggak sesat. Kalau ditanya alirannya. Betul juga sih Aku pertanyaan. tuh langsung teringat sama musik tahun 2000-an gitu loh. Kalau anak tahun 2000-an tuh pasti kalau Aku nggak tahu, galau, aku belum lahir. Kalau galau itu nyanyinya lagu rock tahun 2000-an. Bener gak sih ya? Kayak Yellow Card atau dan Sebenarnya sebagainya sih, ya. kalau ditanya genre sebenarnya kita sih all round ya. Tapi kalau bicara basic kita lebih ke rock memang. Oke. Jadi untuk rock sendiri pun kan kadang orang berpikiran, berasumsi kalau rock itu musik yang keras. Betul. Sebetulnya kan di dalam rock itu apa ya, cinta itu pun lebih besar daripada musik-musik pop loh kalau menurut kita loh ya. Iya. Cuman dalam kemasan packaging kita yang sebenarnya ibarat jatuh cinta itu bukan dengan cara yang maaf lebay ya. Kalau kita benar-benar laki ibaratnya PDKT pun tetap dengan laki, nggak yang memohon apa. Jadi unsur cinta dalam musik rock itu lebih besar sebetulnya. Lebih laki lah intinya kalau kita.
Jadi Itu sih. genrenya rock ya Mas Arya ya? Iya. Kenapa sih band ini memilih genre rock itu? Kenapa nggak ada yang lain? Nggak pop gitu? Kenapa lebih memilih rock? Lahir dari bukan idealis juga sih sebetulnya ya. Dari berlima ini kebetulan rata-rata dari kita apa ya pencinta musik rock sih. Basicnya dari situ. Baik, jadi satu frekuensi ya 5 Betul. personil. Satu frekuensi dan tentunya selain rock, genre musik apa nih yang disukain lagi nih Mas Arya dan teman-teman? Sebenarnya kalau bilang disukain semua ya Mas ya. Semua kita suka sih. Jadi apa ya dalam bermusik itu kan sebetulnya kita harus bisa menghargai dan menerima semua aliran atau genre Betul, ya. setuju. Betul. Tapi di balik itu ya ibarat di satu tempat ada berbagai macam varian sesuatu, akhirnya kita memilih atau menunjuk satu pilihan yang benar-benar jadi identitas atau basicnya kita gitu loh. Kalau untuk semua musik sih kita bisa bawakan, kita bisa kemas itu juga. Tapi itu tadi tetap dengan packagingnya kita seperti lagu-lagu yang udah kita bawakan tadi kan. Kalau salah satunya Budi Doremi tadi ya. Itu kan lagu yang benar-benar melankolis lah bisa dibilang mellow. Tapi gimana caranya supaya di saat Sang Saka mengemas itu identitas kita ya di situlah. Iya. Soulnya di situ Betul. ya. Iya, jadi meskipun genrenya berbeda, Sang Saka Band ini ingin membuat lagu tersebut itu untuk nyaman untuk dinikmati oleh para pendengar. Semoga ya. mereka. Semoga bukan tidak merusak ya lagunya ya. Enggak dong, itu pasti keren banget. Betul banget. Baik, pemirsa RRI Net ya, kita udah ngobrol-ngobrol sama mereka dan tentunya kita akan kembali untuk mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Sang Saka Band ini. Iya. Judul lagunya apa Mbak Risa? Judulnya Akulah Kini dari Sang Saka Band Betul. dan Tak Ingin Usai dari Keisha Levronka. Baik, langsung saja pemirsa RRI Net, kita akan dengarkan kembali 2 lagu yang akan dibawakan oleh grup Sang Saka Band. Selamat menyaksikan. Ketika ku lihat semua yang telah berlalu, begitu berat takdir yang kau jalani. Jangan kau sesali semua yang telah berlalu, jadikan semua pelajaran berarti. Kini masa itu semua telah berlalu, kau temui arti hidup penuh arti. Jangan pernah kau ragukan akan hadirku, yakinkan bahwa bila aku yang kau pilih, semua ini menjadi cinta indah yang kita jalani. Lupakan semua sakit yang kau rasa, dan ku hapus air mata perimu itu. Semua ini menjadi cinta indah yang kita jalani. Lupakan semua
Kan ku hapus air mata perihmu itu. Aku yang terbaik, aku yang terbaik, aku yang terindah dalam hidup dan mati. Berdiri, ku memutar waktu. Teringat kamu yang dulu ada sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, tersadar tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hentikan semuanya. Terluka menangis tapi ku terima semua lukisan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Kau menangis tapi ku terima semua putusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. RRI Live Music di RRI Net. Ya, masih di RRI Live Music di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar.
Baik pemirsa, kita masih ditemani bersama Sang Saka Band di malam hari ini dan kita sudah dibawakan Akulah Kini dari ciptaan dari Sang Saka Band sendiri dan juga Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Dan tentunya kita masih ingin mengajak mereka untuk mengobrol-ngobrol tentang karya-karya mereka ya di malam hari ini. Jadi kita pengen tanya nih tentang karya mereka dan lagu ciptaan mereka itu apa aja. Mungkin dari kelima personil ini siapa yang mau jawab? Mas Haris mungkin di gitar. Ya, oke. Ya, ini selaku founder dari Sang Saka Band ya. Sebenarnya bukan founder juga sih. Iya. Jadi begini, Sang Saka ini dalam album pertama Kibar Sang Saka ini berisikan 10 lagu yang dimana mungkin lebih dari setengahnya sebenarnya lagu cinta. Cinta buat ibu, cinta buat pasangan. Beberapa juga lagu tentang nasionalisme, Kibar Sang Saka. Cuman di album ini sebenarnya kita mengangkat beberapa subgenre, ada blues, ada rock and roll, ada soft rock. Jadi kita menawarkan coba kepada pendengar mana yang sekira mereka suka dari band ini dan mana yang cocok dengan karakter band ini. Karena kita sebenarnya bukan sedang mencari karakter juga, hanya menawarkan aja kepada pendengar kira-kira dari komposisi band seperti ini mereka lebih nyaman yang mana seperti itu. Jadi dalam Kibar Sang Saka ini beberapa ciptaan yang memang sebenarnya terdiri dari beberapa subgenre itu kita tawarkan semua. Ada bluesnya, ada rock and rollnya seperti itu. Baik, dan tentunya kebanyakan lagunya ini diciptakan menceritakan tentang apa nih Mas Haris? Cintakah atau persoalan hidup? Cinta semua sih Cinta sebetulnya. semua, Ya. karena sebenarnya di album ini ada teman-teman semua berkontribusi terhadap 10 lagu yang ada di album itu. Jadi banyak di antara hampir semua bahkan itu merupakan apa yang kita hadapi, baik hadapi sendiri ataupun teman ataupun Sekitar, ya? kerabat sekitar lingkungan. Jadi beberapa lagu itu memang kita rasakan. Ambil contoh ada lagu Ibu, itu memang kita ciptakan pada saat salah satu personil kita emang sedang kehilangan gitu, ibunda tercinta. Jadi itu dijadikan dasar dari lagu itu dibuat. Kemudian Hanya Padamu itu, saya boleh cerita sedikit ya? Silahkan. Jadi lagu kita Hanya Padamu itu liriknya memang sangat religius. Lagu itu diciptakan waktu itu ada kejadian satu teman yang baru kehilangan anak pertamanya putri, anak yang sangat dicintainya, satu-satunya waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah punya 2 anak kalau tidak salah. Nah, itu anak itu meninggal dan itu dijadikan waktu itu memang kita selaku teman-teman juga pedih banget. Nah, itu kita angkat sebagai lagu di mana tapi lagunya sendiri bukan lagu yang nuansanya sedih, tidak. Karena menurut kita suatu kehilangan atau apapun itu sebenarnya kita hanya menjalani saja dan kita sebenarnya tidak ikut memiliki seperti itu. Apakah itu harta, benda, anak sekalipun. Kita hanya ketitipan aja. Makanya di lagu itu liriknya semua hanya titipanmu, hanya kau yang memiliki semua seperti itu. Jadi Tuhan maksudnya dalam hal ini. Jadi sebenarnya kita tidak ada tidak ada sebenarnya memiliki sesuatu itu, tidak. Kita hanya ketitipan aja dan kebetulan. Jadi apapun itu, apakah harta benda, apapun anak atau segala macam itu kita hanya titipi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Dan harus siap ya harus jika siap. satu saat Apakah kehilangan, kembali kepadanya. apakah kembali kepadanya itu kita harus siap. Liriknya seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi semua lagu yang diciptakan oleh Sang Saka Band ini berdasarkan dari pengalaman pribadi ya Mas? Betul. Pengalaman pribadi Ada dan satu lagu teman-teman. Cuma Kamu itu sebenarnya itu lagu buat pasangan kita yang kalau pasangan misalnya masnya nih pasangannya dengar pasti kelepek-kelepek gitu. Tapi liriknya tidak berlebihan karena memang kita apa adanya gitu. Memang kita apa yang kita rasakan ya kita tuangkan dalam sebuah lirik lagu. Ciri khasnya rocker lah seperti itu. Oke, jadi kebanyakan lagu dari Sang Saka Band ini adalah temanya cinta ya pemirsa. Tetapi cinta itu kan tidak melulu tentang pasangan. Karena cinta Secara ini universal. universal Luas. ya, sifatnya luas. Iya seperti Begitu. Kibar Sang Saka itu kan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa kita Betul, juga betul. sebetulnya. Oke, baik. Mbak Risa ada pengen ditanyakan kembali? Aku mau nanya kan ini nuansanya rock ya. Soulnya di band ini Sang Saka adalah rock. Ada nggak sih tantangan bermusik di zaman sekarang itu? Sangat amat Iya. sebetulnya. Salah satunya Salah kekayaan satunya. intelektual itu tadi ya. Itu salah satunya. Dan
apa ya? Sedikit pesan juga mungkin ya. Iya. Kebetulan ini didengar secara luas kita di RRI, terutama teman-teman di Kalimantan Tengah juga, untuk ayolah udah waktunya kita saling support nih. Saling support teman-teman yang berkarya, apalagi made in Palangkaraya ya bisa dibilang ya. Yang asli di sini nggak usahlah lagi kita saling celah, saling apa, sibuklah untuk berkarya. Kayak gitu loh, untuk saling support, minimal kalau tidak bisa mensupport teman-teman janganlah mencela, itu aja sih. Betul, jangan menjatuhkan ya. Betul. Mas. Karena kan kita di sini sebetulnya potensinya banyak banget, besar Palangkaraya. Cuman kemungkinan selama ini kenapa kita susah untuk go nasional ya, karena salah satunya itu tadi. Di dalam rumah aja kita berantem terus nih. Betul. Gimana kita mau bareng-bareng, ayo bawa nama Palangkaraya supaya bisa ke kancah nasional gitu sih. Amin. Oke. Dan memang tantangannya yang berat juga adalah ini era musik digital seperti itu, dimana mungkin musik-musik itu hanya bisa banyak musik itu hanya dibikin dari depan layar laptop aja gitu dan selesai jadi gitu sebuah musik. Tapi kita yakin bahwa pasar musik itu tetap ada, musik seperti yang kita tawarkan juga pasti ada pasarnya, pasti ada teman-teman di luar sana di daerah-daerah yang lain mungkin juga rindu tahun 90-an, 2000-an di mana musik band-band itu udah menjadi raja di negeri sendiri gitu. Jadi kita enggak mungkin ya kita tahu mungkin sebentar lagi ada band papan atas Coldplay yang akan main di Indonesia. Ya kita bukan suatu hal yang mustahil, suatu saat juga akan ada Coldplay Indonesia, made in Indonesia. Betul, gitu. semoga kita ya. merajai musik tanah air sendiri seperti tahun-tahun 90-an, 2000-an seperti itu. Iya, jadi pesan dari Mas Arya juga tadi dikutip ya, meskipun kita nggak suka sama suatu band atau apapun itu, Betul. cukup tidak suka saja, jangan saling menjatuhkan ya pemirsa ya. Apalagi era digital ini paling berbahaya. Iya. Betul, apalagi komenan netizen ya. Itu dia sih. Jari-jari netizen Makanya ya. jika tidak bisa memberi komentar positif kan lebih baik diam. Iya, betul Seharusnya. sekali. Jangan menjatuhkan sesama teman mungkin ya yang punya karya lainnya. Tentunya apa sih harapan kalian ke depannya untuk Sang Saka Band ini? Terus bermusik sampai tua. Wah, sampai tua ya, sampai punya anak cucu. Tapi kalau bisa nih dukungan dari netizen juga, jangan sampai tua kita baru sukses gitu sih maksudnya. Iya. Masih ada satu permohonan atau target yang belum tercapai gitu untuk band ini sendiri. Ada nggak? Kayak nazar kah mau ngapain gitu? Iya. Kalau target atau nazar sih mungkin personalitinya pasti ada semua mas ya. Dan harapannya sih kalau bisa saya wakilin, yang pasti yang terutama banget kita bikin satu karya ini bisa diterima. Masalah viral bahasanya sekarang kan, atau tenar dan segala macam itu bonus tuh. Ya itu dia tadi. Makanya di saat kita begitu susah payahnya proses pembentukan suatu karya sampai bisa menghadirkan karya, kalau sampai dicela sejelek apapun itu istilahnya karya, kan kita nggak bisa memaksa untuk semua orang menyukai. Betul. Itu dia salah satu pesan juga, supaya kita apapun itu karyanya kita harus tetap selalu menghargai lah, karena tidak semua orang bisa menghasilkan karya itu sih. Iya, betul sekali. Dan terakhir nih, Mas Arya dan kawan-kawan, ada nggak sih pesannya untuk anak muda yang lain ya, yang mungkin ada prestasi, mungkin punya bakat ya, tapi cuma dipendam saja agar bisa tetap bersemangat untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Mungkin Mas Haris, silahkan. Pesan-pesannya untuk anak muda masa kini. Ya. Jadi memang karya terbaik adalah karya yang wujud. Kalau enggak wujud itu hanya sekedar pikiran, ya nggak akan kita tahu itu baik atau tidak gitu. Karena baik menurut kita juga belum tentu baik menurut orang lain. Jadi sebaik apapun karya kita, kalaupun kita lemparkan ke orang lain mungkin bisa diterima, bisa tidak. Jadi anak muda sekarang terbiasa suatu hal yang instan, suatu hal yang mungkin mudah saja. Hari ini pengen, hari ini dapat gitu. Beda dengan mungkin saat-saat kami dulu remaja, ya mungkin 5 tahun yang lalu remaja ya. Itu mungkin tidak segampang itu, kita mau ngulik lagu aja, kita harus putar-putar kaset gitu. Rewind, forward lagi, forward lagi. Sampai ini ya, sampai kusut ya, ya, kaset kusut. kita ya. Ya nggak ada YouTube tutorial, mana ada YouTube tutorial, tidak ada. Kaset harus digulung-gulung dulu. Ya. Jadi anak muda sekarang yang kesannya terbiasa dengan sesuatu yang instan, ya kalian harus berusaha lebih keras gitu, karena tantangan juga lebih berat, segala sesuatunya juga lebih seandainya kita menginginkan sesuatu yang kita ahli di dalamnya,
baik itu musik misalnya ataupun olahraga ataupun apa, ya kita harus berusaha lebih keras lagi karena tantangan juga lebih berat dan setiap orang mungkin akan lebih mudah mencoba juga kalau dia pengen gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul punya kemauan dan tekad yang kuat karena sekarang anak-anak muda terbiasa hari ini pengennya apa, besok pengennya beda lah gitu. Misalnya tahun sekarang dia pengen jadi musisi nih, bisa tahun depan ngelihat suatu jadi gamers gamers yang wah ini keren gamers, jadi gamers gitu. Tahun depan lagi jadi YouTubers misalnya, kan nggak ada sesuatu yang akan dia kuasai secara kuat gitu apapun itu. Jadi saya kira pesan untuk anak muda sekarang ya kalian harus punya keinginan yang lebih kuat dan punya kegigihan, mentalitas yang juga harus kuat seperti itu. Jadi jangan terlena dengan segala sesuatu yang sifatnya instan seperti itu. Baik, jadi untuk anak muda masa kini, pesan dari Mas Haris adalah kita harus mempunyai tekad yang kuat agar kita bisa meraih mimpi kita. Satu lagi ya, Roy tambahkan, mungkin kita harus punya komitmen ya. Itu yang utama. Komitmen dan konsistensi itu sangat penting. Dan karena, jangan lupa apa? diwujudkan. Jangan cuma punya angan aja tapi tidak diwujudkan. Diwujudkan. Betul. Oke, terakhir nih Mas Arya sendiri harapannya untuk dunia musik Indonesia nih ada nggak sih? Bangkit lagi lah. Bangkit ya. Terutama musik rock ya. Reborn. Kebetulan itu kan kemarin sempat primbonnya sih ya. Waktu kita di luar kemarin, insya Allah lah semoga di 2023 ini musik rock bisa bangkit lagi sih. Semoga ya. Soalnya sempat kita ya ada bisa dibilang primbon lah ya. Atau apa teman-teman musik rock di luar juga sempat berbincang beberapa tahun lalu ya, semoga di tahun 2022-2023 inilah antara itulah kebangkitan musik rock lagi lah. Baik. Yang sempat merajai pasar Indonesia sendiri, dunia bahkan dulu ya. Baik. Oke. Itu aja sih. Jadi harapannya semoga musik yang ada di Indonesia, khususnya musik rock itu bisa bangkit lagi ya. Baik pemirsa, kita akan kembali untuk mendengarkan persembahan lagu-lagu dari Sang Saka Band. Waktu berjalan terasa lambat, hari-hariku semakin penat, melewati semua ini tanpamu. Ku hanya bisa menunggu. Waktu berjalan semakin lambat, sesak terasa semakin berat. Yakinkan ini akan berakhir, serahkan semua kepadanya. Semuanya akan baik-baik saja. Tetap bersabarlah kau di sana. Tunggu saatnya semua berlalu dan kita akan bersatu. Waktu berjalan semakin lambat, sesak terasa semakin berat. Yakinkan ini akan berakhir, serahkan semua kepadanya. Semuanya akan baik-baik saja.
Tetap bersabarlah kau di sana. Tunggu saatnya semua berlalu dan kita akan bersatu. Baik-baik saja engkau di sana. Teguhkan hati untuk percaya. Pastikan kita terus bersama selalu, selamanya. Semuanya akan baik-baik saja. Tetap bersabarlah kau di sana. Tunggu saja semua berlalu dan kita akan bersatu. Baik-baik saja engkau di sana. Teguhkan hati untuk percaya. Pastikan kita terus bersama selalu, selamanya. Selamanya. Tersentakku dari lamunanku, merenungkan semua yang telah berlalu, tentang seorang sahabat yang telah berpulang untuk kembali kepadamu. Teringatku kembali hidup yang kujalani, semua laku dan perbuatanku hanya sibuk mengejar dunia yang fana dan belum cukup bekal untuk menghadapmu nanti. Seketika ku sadari semua kenyataan ini mungkin besok akan ku alami, karena semuanya berasal darimu. Tak ada yang lain selain dirimu, hanya engkau yang abadi. Karena semua hanyalah titipanmu dan tak ada yang selain milikmu. Padamu semua akan kembali.
Live Music di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Nggak terasa ya, sudah di penghujung acara. Terima kasih. Tentunya terima kasih ya buat teman-teman dari Sang Saka Saka Band. Band. Ada Mas Arya, Mas Haris, Mas Ari, Mas Cahyo, dan juga Mas Hari. Luar biasa. Sudah menghibur kita di malam hari ini dan tentunya pemirsa jangan lupa untuk selalu mendengar RRI ya. Dan menonton Betul. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan setelah ini kita akan mendengarkan persembahan lagu terakhir dari mereka yaitu Manasai. Menari Manasai ya. Betul. Lagu daerah khas Kalimantan Tengah. Dan akhir kata saya Roy Lando. Saya Risa Kosasi. Dan kami pamit dan sampai jumpa. Oke, thank you untuk pendengar setia RRI tentunya. Dan untuk teman-teman para musisi atau seniman ya, yang pasti jangan berhenti berkarya dan terus gapai mimpimu. Oke, Sang Saka Band. Ayo manari manasai, manari manasai, lagu jemelai. Ayo manari manasai, manari manasai. Pukul gandang garantung, hayak dengan kanu, sambil tuntangkan tahu, biar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng itu kaham, kali lisan kalulu, jeng pendeng humbentu. Ayo manari manasai, manari manasai, lagu jemelai. Ayo manari manasai, manari manasai, lagu jemelai. Bakas tuntang tabela, kele hitam magang, kesenian daerah, ayu tatu hiang hitam. Ayo manari manasai, manari manasai, lagu jemelai. 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 Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.